Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, kali ini saya mau bincang-bincang dengan Sekjen Masumi, Pak Profesor Taha, ya kan? Pak Masa ya, Pak Profesor Masa Jafar. Oke. Nah, kira-kira kita hanya 10 menit aja nih Pak Prof, soal tadi pengelolaan uang umat. Nah, Pak Profesor kan kayaknya sudah khatam sekali kalau soal pengelolaan uang umat ini. Kalau dikelola sendiri, umat itu akan menggeliat bangkit. Kira-kira gimana penjelasannya Pak Profesor? Jadi sumber keuangan umat ini kan bisa dilihat dari beberapa saluran. Ada saluran wakaf, ada saluran ZIS ya, empat sedekah ya, ada saluran melalui koperasi syariah, ada juga bank ya, bank syariah. Jadi kalau kita lihat dari sumber keuangan umat Islam ini, masya Allah luar biasa. Tetapi masalahnya itu kan tidak secara langsung itu bisa atau terkelola dengan secara modern ya, secara efisien mengikuti tata kelola ya keuangan secara modern. Tentu saja mesti ada satu institusi yang kredibel, yang profesional, sehingga sumber keuangan itu bisa dikelola. Nah, pengertian dikelola ini adalah bagaimana dana yang tersedia itu, yang pertama itu bisa digunakan untuk memberdayakan ya, terutama pada sektor UKM. Mengapa UKM? Saya kira ini sudah sering diperbincangkan, tetapi keberpihakan pada UKM atau kepada koperasi kan masih jauh dari harapan. Padahal UMKM ini adalah satu entitas sosial ekonomi yang dia menampung banyak lapangan pekerjaan. Dia juga sebagai sektor yang berkembang ya, potensi ekonomi. Dia bisa berjalan sendiri. Nah, apalagi ini kalau di backup ya, samping skill juga modalnya dan juga akses ya, akses pasar dan seterusnya. Nah, kalau itu bisa dikelola, saya kira maka penggunaan potensi keuangan itu ya, modal itu, saya kira jumlahnya sangat besar sekali. Kemudian yang kedua ya, penggunaan dana itu betul-betul itu dapat diarahkan ya, pada penguatan ya, terutama ekonomi menengah ke bawah, karena sektor ini tertinggal. Jadi kalau kita bayangkan kebijakan pemerintah dengan UMKM dan modal-modal besar itu, saya kira perhatiannya masih jauh lah ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat misalkan ekonomi syariah ini, terutama dari segi sudah menjadi industri keuangan, itu kan sekarang ada tren di mana misalnya kita lihat beberapa negara ingin menjadi sebagai pusat dari pengembangan keuangan syariah ya, seperti Qatar, seperti Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lain. Padahal negara kita adalah mayoritas Muslim. Mestinya kitalah yang sangat berambisi untuk menjadi pusat pengembangan industri keuangan syariah. Untuk apa? Sekali lagi, selain untuk memberdayakan sosial ekonomi umat, juga bisa membantu dari segi kebutuhan modal dalam jumlah yang besar. Jadi tidak selalu ngutangnya itu ke negara donor, karena utang ke donor itu dia mempunyai konsekuensi yang cukup
memberikan dampak yang kurang baik. Nah, jadi tantangan ke depan kita ini adalah sebenarnya sudah harus menyadarkan umat agar umat ya memimpin, maksud saya menyimpan uang itu adalah di bank-bank syariah, juga termasuk di koperasi syariah, juga ya koperasi atau unit kegiatan ekonomi yang mereka bisa saling membantu dengan keuangan secara bergilir secara gotong royong. Adalah sebenarnya kekuatan di situ gitu loh. Nggak mungkin mengharapkan karena kalau lari ke bank itu kan prosesnya tidak sederhana ya kita pikirkan ya, walaupun sekarang sudah lebih mudah, tetapi yang berhasil dijangkau kan sangat kecil. Dan sekarang ini sudah banyak juga koperasi-koperasi syariah yang berhasil menghimpun dana sehingga bisa memutar roda ekonomi. Saya kira itu. Jadi sudah saatnya mari kita sadarkan ya umat ini untuk menyimpan uang ya di lembaga ekonomi syar'i, juga ikut mengembangkan unit-unit koperasi yang langsung bisa memberikan jalan keluar ya, paling nggak bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh masing-masing komunitas, mulai dari komunitas majelis taklim, komunitas masjid. Nah, bayangkan kalau semua potensi ini bisa dikelola dari segi pemanfaatan sumber daya keuangan ya umat, saya kira banyak sekali yang bisa dilakukan. Dan itu sudah dilakukan oleh Muhammadiyah ya? Ya, dan itu sudah dilakukan Muhammadiyah. Tidak salahnya juga pada tingkat level yang lebih kecil, lingkup lebih kecil, mulai dari masjid, salah idealnya setiap masjid itu ada lembaga keuangan syariah. Karena di masjid itu kan ada kegiatan ekonomi, ya, mulai dari kegiatan khitanan, kegiatan ada acara perkawinan, ya, acara walimah, pernikahan, apalagi kegiatan-kegiatan lain. Nah itu ada hampir semua itu mempunyai aspek ekonomi. Nah jadi kalau itu bisa keluar, maka uangnya itu bisa didistribusikan, keuntungan itu bisa didistribusikan kepada jemaah, ya kan? Nah, sebagian bisa infak ke masjid dan sebagainya. Bayangkan kalau ini terus berputar, berarti uang itu akan menjadi darah yang bisa menghidupkan sendi-sendi ekonomi. Itu yang paling. Nah, dari waktu ke waktu kalau ini berhasil, terus saya kira akan ada satu perubahan-perubahan yang lumayan ya, cukup signifikan. Kalau gitu, kalau prakteknya mungkin ya, atau tekniknya kalau orang awam bilang, berarti harus tarik dana sekarang dari bank konvensional, kemudian dikemanakan ini Pak Profesor? Nah, kemarin saya di dalam satu sidang ya, disertasi, kelemahan dari keuangan syariah itu, sebagian umat Islam itu belum memiliki kesadaran untuk menabung di bank Islam ya, bank syariah atau di koperasi syariah. Jadi kesadaran menabung di lembaga keuangan syariah itu masih jauh di harapan, tetapi nabungnya di bank lain, ya kan? Tapi giliran pinjaman itu lebih banyak orang lari ke bank syariah karena lebih aman, ya kan? Ada bagi hasil dan resikonya kecil. Nah ini saya kira ada sedikit missing ya, ada kekeliruan, ya, ada yang belum tepat. Ya kalau mau konsisten, ya marilah kita besarkan bank syariah, koperasi syariah, ya kan, atau lembaga wakaf lainnya, supaya itu kembali lagi kepada umat. Itu intinya. Oke, baik. Kira-kira ini singkat saja mungkin. Kira-kira butuh waktu berapa lama ini untuk menyadarkan umat ini supaya kita tidak bicara berapa lama, ya setiap hari, day to day, umat itu harus dibangun kesadarannya, dibuka wawasannya. Nah tentu saja seiring dengan itu, ya nilai-nilai amanah, ya nilai keistiqomahan, ya di dalam mengelola suatu institusi itu terus juga dibangun, kemudian profesional ya. Kalau koperasi sana dia harus profesional. Kalau bank-bank yang sudah modern ya, jadi harus akuntabel ya, harus betul-betul semua
sistem kontrol manajemen itu dipastikan akan mengalami satu resiko yang minimal, ya. Nah ini kita juga sebagai publik juga harus terus mengkritisi, ya, melihat baik dari segi pelayanan maupun dari segi pendistribusian, ya, misalnya kredit, gitu kan. Nah, jangan kemudian dana itu diberikan kepada yang tidak kepada umat, ya. Nah, kemudian yang lain yang tidak jelas. Saya kira itu, ya. Jadi partisipasi publik umat ini juga perlu dibangun gitu. Nah, jadi semuanya lah. Jadi di sini bukan diskusinya target berapa lama, ya ini terus. Nah, tentu nanti hasilnya akan kita lihat, ya. Nah, sekarang pun kita lihat sudah mulai, ya. Muhammadiyah sudah mempelopori. Sekarang kita akan dukung, terutama dari grassroots, dari akar rumput, dari masjid ke masjid, dari musyalah ke musyalah. Uang yang dikumpulkan simpan, ya, yang dikelola oleh umat diperuntukkan untuk umat. Itu saya kira salah satu cara supaya ekonomi umat ini segera bangkit. Oke, baik. Asik sekali ini ngobrol sama Pak Profesor. Mungkin kita sambung lain waktu. Oke, sampai jumpa. Saya Yadi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sesama muslim, bantulah para pedagang keliling, pedagang asongan, juga pedagang di pinggir jalan, yakni dengan berbelanja kepada mereka. Berbelanja kepada mereka itu artinya kita sudah menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.